Perkenalkan, nama lengkap saya Janita Makasentis, saya dari kelas 12C. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang penggolongan, struktur, sifat, dan uji karbohidrat. Oke, yang pertama dimulai dari penggolongan, lalu ke struktur karbohidrat. Nah, berdasarkan reaksi hidroksinya, karbohidrat digolongkan menjadi 3, yaitu monoksida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida adalah karbohidrat paling sederhana, tidak dapat dihidrolisis menjadi karbohidrat yang lebih sederhana. Contoh monosakarida itu ada glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Berikutnya saya akan tampilkan struktur dari glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Jadi, glukosa dan galaktosa termasuk ke dalam kelompok aldosa, yaitu memiliki gugus fungsi aldehid. Sedangkan fruktosa termasuk kelompok ketosa yang memiliki gugus fungsi keton. Nah, setiap monosakarida mempunyai dua bentuk konfigurasi yang ditandai dengan D dan L. Nah, penetapan bentuk D dan L didasarkan pada arah gugus OH pada atom C asimetris nomor terbesar. Bila gugus mengarah ke kanan ditandai dengan D, bila mengarah ke kiri ditandai dengan L. Pada glukosa, atom C asimetris nomor tertinggi adalah atom C nomor 5. Semua monosakarida yang terdapat di dalamnya mempunyai konfigurasi D. Nah, jadi begini tampilan monosakarida yang mempunyai dua bentuk konfigurasi yang ditandai dengan D dan L. Yang kedua ada disakarida. Disakarida terbentuk dari dua molekul monosakarida. Ikatan yang menghubungkan unit-unit monosakarida dalam disakarida juga dalam polisakarida tersebut ikatan glikosida. Nah, contoh disakarida yaitu sukrosa, maltosa, dan laktosa. Ketiganya mempunyai rumus molekul C12H22O11. Sukrosa terdiri dari satu molekul glukosa dan satu molekul fruktosa. Maltosa terdiri dari dua molekul glukosa. Laktosa terdiri dari satu molekul glukosa dan satu molekul galaktosa. Oke teman-teman, nah yang pertama itu ada sukrosa. Sukrosa adalah gula pasir biasa. Gula pasir diperoleh dari batang tebu atau akar tanaman bit. Juga terdapat dalam buah-buahan dan madu. Sukrosa sekitar 6 kali lebih manis daripada laktosa, 3 kali lebih manis daripada maltosa, sedikit lebih manis daripada glukosa, tetapi hanya sekitar setengah dari kemanisan fruktosa. Berikutnya ada maltosa. Maltosa terdiri dari dua molekul glukosa dengan ikatan alfa. Nah, maltosa tidak terdapat dalam keadaan bebas, tetapi dapat diperoleh dari hidrolisis amilum dengan pengaruh enzim atau asam. Maltosa digunakan dalam makanan bayi. Lalu yang ketiga ada laktosa. Jadi laktosa atau gula susu terdiri dari suatu molekul glukosa dengan satu molekul galaktosa. Lalu yang ketiga ada laktosa. Laktosa atau gula susu terdiri dari satu molekul glukosa dengan satu molekul galaktosa. Laktosa terdapat dalam air susu binatang menyusui yaitu mamalia. Nah, berikutnya teman-teman dapat lihat model struktur dari sukrosa, maltosa, dan laktosa. Jadi seperti ini. Oke, berikutnya ada polisakarida. Polisakarida terdiri dari banyak molekul monosakarida. Nah, polisakarida merupakan hasil polimerisasi kondensasi deglukosa. Polimer terpenting yaitu amilium, glikogen, dan selulosa. Jadi nanti saya akan tunjukkan dan jelaskan bagi struktur dari amilosa, struktur selulosa, dan struktur glikogen. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur amilosa. Nah, amilosa itu atau pati berpolimer lurus. Nah, jadi polimer deglukosa bentuknya linear, tidak bercabang atau lurus, terdiri dari 250 sampai 300 unit deglukosa dihubungkan oleh ikatan alfa 1,4 glikosidik. Lalu
dapat membentuk struktur heliks di mana rata-rata terdapat 8 molekul glukosa setiap putaran heliks. Berikutnya struktur selulosa. Nah, selulosa ini yaitu polimer deglukosa yang berbentuk linear, tidak bercabang atau lurus, terdiri dari 10.000 atau lebih unit deglukosa yang dihubungkan oleh ikatan beta 1,4 glikosidik. Nah, terdapat dalam tumbuhan, serat kapas, serat tumbuhan, sayuran atau buah. Tidak dapat dicerna oleh tubuh, tidak digunakan sebagai bahan makanan, tidak larut dalam air, lalu memperlancar pencernaan makanan, gerakan peristatik ditingkatkan, dan pencegahan konstipasi. Berikutnya, struktur dari glikogen. Nah, polimer atau deglukosa bentuknya bercabang-cabang dihubungkan oleh ikatan alfa 1,4 glikosidik dan ikatan alfa 1,6 glikosidik di titik pencabangannya. Jadi strukturnya serupa dengan amilopektin, namun jumlah cabangnya lebih banyak. Simpanan energi atau cadangan gula pada manusia dan hewan disimpan dalam hati dan otot. Lalu molekul glikogen berukuran sangat tersusun, sekitar 30.000 unit glukosa dapat dihidrolisis sewaktu-waktu untuk menghasilkan energi larut dalam air. Berikutnya, sifat-sifat karbohidrat. Yang pertama, sifat-sifat monosakarida. Nah, yang pertama berupa zat padat berwarna putih. Kedua, rasanya manis, yaitu fruktosa, glukosa, dan galaktosa. Tiga, mudah larut dalam air. Empat, bersifat optis aktif. Jumlah isomernya sama dengan 2N. Lalu yang kelima, mengalami mutarotasi, contohnya larutan alfa glukosa, sudut putarannya 113, kemudian berubah dan akhirnya tetap pada 52,7. Nah, lalu yang keenam, dapat mereduksi Fehling. Lalu yang ketujuh, dapat diragikan atau mengalami fermentasi menghasilkan alkohol. Lalu sifat-sifat disakarida. Yang pertama, rasanya manis, yaitu sukrosa, maltosa, dan laktosa. 2. Mudah larut dalam air. 3. Dapat mereduksi Fehling kecuali sukrosa. Nah, yang keempat, bila dihidrolisiskan dihasilkan 2 monosakarida, yaitu yang pertama, sukrosa plus air menghasilkan glukosa plus fruktosa. Lalu yang kedua, maltosa plus air menghasilkan glukosa plus dan glukosa. Lalu yang ketiga, laktosa plus air menghasilkan glukosa plus galaktosa. Lalu yang kelima, sukrosa disebut juga gula invert karena mengubah arah putaran cahaya terpolarisasi, yaitu sukrosa plus air menghasilkan glukosa plus fruktosa. Lalu berikutnya sifat-sifat polisakarida. Yang pertama itu rasanya tawar, lalu yang kedua sukar larut dalam air. Yang ketiga, bila dihidrolisiskan akan dihasilkan monosakarida berupa glukosa. Nah, berikutnya uji karbohidrat. Yang pertama, uji umum untuk karbohidrat adalah uji molis. Apabila larutan atau suspensi karbohidrat diberi berapa tetes larutan alfanatol, kemudian asam sulfat pekat secukupnya sehingga terbentuk 2 lapisan cairan, maka pada bidang batas kedua lapisan itu akan terbentuk warna merah dan ungu. Lalu gula reduksi, yaitu monosakarida dan disakarida kecuali sukrosa, dapat ditunjukkan dengan reaksi Fehling atau reaksi Benedict. Gula reduksi dengan reaksi Fehling atau reaksi Benedict menghasilkan endapan merah atau Cu20. Reaksi Benedict dapat digunakan untuk memeriksa adanya gula dalam urin. Selain reaksi Benedict dan reaksi Fehling, gula reduksi juga dapat ditunjukkan dengan reaksi Tollens
untuk lebih memahami sifat-sifat karbohidrat. Lalu, uji coba karbohidrat yang terakhir ada polisakarida yang penting, yaitu amilium, glikogen, dan selulosa dapat ditunjukkan dengan larutan iodin. Suspensi aluminium dengan larutan iodin memberi warna biru ungu, suspensi glikogen memberi warna coklat merah, sedangkan selulosa memberi warna coklat. Oke teman-teman, sekian saja penjelasan mengenai karbohidrat, dimulai dari penggolongan, struktur, sifat, dan uji karbohidrat. Sekian dan terima kasih.